Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, nama saya Haribona Rositumorang dengan NPM 221506189 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3,5 yang berjudul Sorting Simple List. Mari kita masuk ke materinya. Algoritma pengurutan atau sorting. Algoritma adalah langkah-langkah atau tahapan sistematis untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Sorting atau pengurutan adalah suatu proses mengolah data yang sebelumnya telah tersusun dengan suatu pola atau berpola acak menjadi data yang tersusun secara teratur sesuai pola atau aturan yang dibuat. Pengurutan dapat kita lakukan berdasarkan nilai terkecil hingga terbesar, atau yang disebut ascending, atau sebaliknya dari nilai terbesar hingga nilai terkecil yang disebut descending. Algoritma pengurutan adalah tahapan-tahapan sistematis dalam mengatur data menurut urutan atau susunan tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam metode sorting. Secara umum, metode-metode sorting dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang sederhana dan sorting lanjutan. Metode sorting sederhana itu ada bubble sort, exchange sort, selection sort, and intersection sort. Lalu, metode sorting lanjutan itu ada cell sort, weak sort, merge sort, and radix sorts. Setiap metode ini punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara memilih metode sorting. Pada suatu kasus pengurutan data, metode yang digunakan bisa lebih dari satu metode atau bahkan bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Hal yang penting diperhatikan dalam memilih metode pengurutan adalah: yang pertama, jumlah data yang akan diurutkan. Yang kedua, ada pola data. Apakah data berpola acak atau sudah hampir terurut atau bahkan sudah terurut. Waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma tersebut, itu yang ketiga. Yang keempat adalah ruang memori yang dibutuhkan oleh algoritma tersebut. Lalu, cara selanjutnya adalah algoritma yang baik adalah algoritma yang efisien dari segi kebutuhan, waktu, dan berapa banyak ruang yang digunakan. Ruang yang dimaksud dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan memori. Yang pertama ada bubble sort. Bubble sort ini adalah algoritma pengurutan yang paling sering dipelajari sebagai pengenalan algoritma pengurutan pada komputer karena sifatnya yang mudah dimengerti. Bubble sort ini salah satu algoritma pengurutan yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen yang berikutnya. Jadi algoritma ini melakukan perbandingan antara setiap elemen. Kemudian, apabila terdapat elemen yang tidak sesuai urutan atau memenuhi kondisi pertukaran, maka akan ditukar. Metode ini terinspirasi oleh gelembung sabun yang berada di permukaan air, karena berat jenis gelembung sabun yang lebih ringan daripada berat jenis air, maka gelembung sabun akan selalu terapung ke atas permukaan. Prinsip inilah yang dipakai pada algoritma bubble sort. Sederhananya, kita bisa definisikan bahwa bubble sort ini adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai pada suatu iterasi tertentu, di mana tidak ada lagi perubahan yang signifikan. Terus, bubble sort ini adalah metode pengurutan yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, metode ini juga cepat dan efisien untuk mengurutkan data yang urutannya sudah hampir terurut. Namun, tidak cocok bagi data yang dengan jumlah besar, karena konsep dari algoritma ini membandingkan satu persatu elemen berulang-ulang. Semakin banyak elemennya, maka akan semakin lama juga proses pengurutannya. Jadi cara kerja bubble sort adalah, misalkan terdapat data dengan urutan sebagai berikut 8, 10, 6, 2, dan 4. Kita ingin dapat data tersebut berurut dari nilai terkecil kepada nilai yang terbesar, atau ascending. Kita anggap 8 ada di posisi 1, 10 ada di posisi 2, dan seterusnya hingga 4 di posisi kelima. Di sini kita masuk ke perulangan. Yang pertama, mengecek apakah posisi 1 yaitu angka 8 lebih besar dari posisi 2 yaitu angka 10. Keadaan tersebut salah sehingga tidak terjadi pertukaran dan lanjut ke bilangan selanjutnya. Lalu cek apakah bilangan posisi 2 atau 10 lebih besar daripada bilangan posisi 3 atau 6
keadaan tersebut benar sehingga terjadi pertukaran menjadi 8, 6, 10, 2, dan 4. Yang selanjutnya adalah cek apakah bilangan posisi 3 atau nilai 10 lebih besar dari posisi 4 yang bernilai 2. Keadaan tersebut benar, maka terjadi pertukaran sehingga jadi 8, 6, 2, 10, 4. Lalu kita ngecek bilangan posisi 4 atau nilai 10 lebih besar dari posisi 5 yang bernilai 4. Ternyata keadaan tersebut benar sehingga terjadi lagi pertukaran, yaitu jadi 8, 6, 2, 4, 10. Karena udah mencapai bilangan terakhir, maka pengulangan pertama telah selesai dengan hasil pengurutannya yaitu 8, 6, 2, 4, dan 10. Mari kita lanjut ke pengulangan kedua. Itu mengecek apakah 8 lebih besar dari posisi kedua, yaitu yang bernilai 6. Karena keadaan tersebut benar, maka terjadi pertukaran langsung. Jadi 6, 8, 2, 4, dan 10. Lalu selanjutnya ngecek lagi bilangan posisi 2, yaitu yang bernilai 8 lebih besar dari bilangan posisi 3 yang bernilai 2. Karena keadaan tersebut benar, maka terjadi pertukaran, yaitu 6, 2, 8, 4, dan 10. Lanjut, ngecek lagi di posisi 3 yang bernilai 8 lebih besar dari posisi 4 yang bernilai 4. Karena keadaan tersebut benar, sehingga terjadi lagi pertukaran jadi 6, 2, 4, 8, 10. Lalu dicek lagi apakah posisi 4, 8 yang bernilai 8 lebih besar dari posisi 5 yang bernilai 10. Karena keadaan tersebut salah, tidak terjadi pertukaran, jadi tetap pada nilainya. Karena udah mencapai bilangan terakhirnya, maka perulangan kedua udah selesai dengan hasil pengurutannya yaitu 6, 2, 4, 8, dan 10. Lanjut ke perulangan yang ketiga. Di sini dicek apakah posisi 1 yang bernilai 6 lebih besar dari posisi 2 yang bernilai 2, karena keadaan tersebut benar sehingga ditukar nilainya. Lalu lanjut dicek apakah bilangan posisi 2 yang bernilai 6 lebih besar daripada bilangan posisi 3 yang bernilai 4, karena keadaan tersebut benar sehingga terjadi pertukaran. Jadi 2, 4, 6, 8, dan 10. Lalu dicek lagi apakah posisi 3 yang bernilai 6 lebih besar daripada posisi 4 yang bernilai 8. Karena keadaan tersebut salah, maka tidak terjadi pertukaran. Lalu selanjutnya dicek lagi apakah posisi 4 yang bernilai 8 lebih besar daripada posisi 5 yang bernilai 10. Karena keadaan tersebut salah, tidak jadi pertukaran. Jadi hasil akhirnya yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Lanjut ke perulangan keempat. Yang pertama, ngecek bilangan posisi 1 yang bernilai 2 lebih besar dari bilangan posisi 2 yang bernilai 4. Karena keadaan tersebut salah, maka tidak terjadi pertukaran dan lanjut ke bilangan selanjutnya. Di sini, cek apakah bilangan posisi 2 yang bernilai 4 lebih besar dari bilangan posisi 3 bernilai 6. Keadaan tersebut salah sehingga tidak terjadi perulangan dan tidak terjadi pertukaran dan lanjut ke bilangan selanjutnya. Di sini cek lagi, posisi 3 nilai 6 lebih besar dari posisi 4 nilai 8. Keadaan tersebut salah, maka tidak terjadi pertukaran dan lanjut sampai ke posisi 4 dan posisi 5. Karena pada posisinya di sini sudah mengurut dari bilangan kecil ke terbesar, maka tidak terjadi pertukaran lagi. Maka pengurutannya udah selesai dan menghasilkan data yang terurut yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Di sini implementasi bubble sort pada Python. Di sini ada my list yaitu nilainya 8, 10, 6, 2, 4. Ini adalah list untuk diurutkan. Terus di sini ada swap. Swap itu terjadi ketika bernilai benar. Kita butuhnya untuk memasuki loop while. Jadi di sini kita menggunakan while untuk perulangannya. Lalu nanti pada baris 1 ini didefinisikan sebuah list bernama mylist dengan elemen 8, 10, 6, 2, 4. List ini yang akan kita urutan. Pada baris kedua, di sini inisialisasi sebuah variabel bernama swap dengan nilai true. Variabel ini akan kita butuhkan untuk masuk dan keluar perulangan while yang akan dibuat nanti. Lalu pada baris keempat, ada perulangan dengan menggunakan while dengan kondisi yang tergantung pada nilai dari variabel swap. Pengulangan ini
berguna sebagai perulangan dalam mengurutkan list hingga nanti saat list tidak ada yang bertukar, maka perulangan akan berhenti. Perulangan ini mengeksekusi tindakan dari baris 5 sampai 9. Di baris 5 terdapat penetapan nilai variabel swap dengan false. Ini diperlukan agar dapat keluar dari perulangan while ketika list telah mencapai keadaan di mana tidak dapat dilakukan penukaran lagi. Lalu di baris ke-6 ini ada perulangan for dengan menginisialisasikan variabel i dengan range length mylist min 1, yang mana artinya adalah pengulangan yang akan dilakukan dari i bernilai 0 hingga panjang dari mylist dikurang 1 yaitu 4. Variabel ini nanti juga akan digunakan sebagai indeks. Perulangan ini berguna untuk menggerakkan nilai i yang akan digunakan sebagai indeks sehingga dapat melakukan pengaksesan terhadap elemen list yang ingin diurutkan. Perulangan ini mengeksekusi tindakan pada baris 7 sampai 9. Lalu di sini pada baris 7 terdapat seleksi satu cabang dengan menggunakan if dengan kondisi mylist i lebih besar dari mylist i plus 1, yang berarti akan dieksekusi tindakan pada baris 8 sampai 9 jika elemen mylist index ke-1 lebih dari mylist index i plus 1. Seleksi ini kita perlukan untuk membandingkan suatu elemen dengan elemen depannya sehingga kita dapat menentukan apakah harus dilakukan penukaran atau tidak. Lalu pada baris ke-8 terdapat penetapan nilai variabel swap dengan true. Ini diperlukan untuk menandakan bahwa diperlukan perulangan selanjutnya karena masih terjadi penukaran elemen pada perulangan yang sekarang ini. Lalu di baris 9, kode tersebut itu merupakan kode untuk menukarkan elemen, yang dimana elemen pada mylist index ke i akan ditetapkan dengan mylist index ke i plus 1, begitu juga sebaliknya. Lalu pada baris 11 terdapat print untuk menampilkan mylist yang elemen-elemennya udah diurutin. Berikut output dari source code tersebut. Jadi karena udah menggunakan bubble sort dan sudah melakukan beberapa pengecekan, maka ini adalah hasilnya, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Lalu di sini ada alternatif sorting dalam Python. Setelah kita lihat implementasi dari bubble sorting pada Python, kita bisa lihat bahwa cukup sulit dan panjang untuk mengimplementasikannya ke dalam kode. Untuk itu, Python memiliki alternatif lain agar kita dapat melakukan sorting dengan cepat. Jadi, kita dapat menggunakan metode sort untuk dapat melakukan sorting. Misalkan, terdapat list dengan nama mylist, maka kita melakukannya dengan cara seperti ini. mylist.sort dalam kurung. Jadi, dengan begitu kita bisa ngurutin mylist dan siap untuk ditampilkan. Walaupun sangat mudah, kelemahan dari metode ini hanya dapat mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, ascending, tapi tidak dapat melakukan yang kebalikannya dari besar terkecil, yaitu descending. Tapi Python juga memiliki solusi dari permasalahan tersebut. Python juga memiliki metode namanya reverse. Metode ini berguna banget buat membalikan elemen dalam sebuah list. Misalkan ada sebuah list bernama est. Kita menginginkan agar list tersebut terurut secara descending. Maka pertama-tama kita perlu melakukan sorting terlebih dahulu dengan menggunakan metode sort. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah itu list akan terurut seperti ascending, maka kita tinggal menggunakan metode reverse seperti berikut. Misalkan ini first reverse. Dengan begitu first yang mulanya terurut secara ascending karena dibalik, maka first menjadi terurut secara descending atau dari besar terkecil. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai modul 3.5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.